Semangat pagi Sobat Mas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Sobat Mas, saat ini saya sedang berada di ruangan podcast Polda Jatim dan saat ini sedang bersama dengan Bapak Tri Wicaksono dan Pak Wahyudi sebagai Pamin Simlantas Polda Jawa Timur. Bagaimana keadaannya Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Sehat, Alhamdulillah sehat Kebetulan walafiat. Pak Tri dulu danton saya di Darmas dulu ini. Ketemu lagi. Ketemu lagi Jadi nih. bisa Nah. jawab-jawab lagi. Betul. Nah, Bapak izin. Saat ini kan era di mana era digital ya, Bapak. Semua pelayanan berbasis dengan digital. Salah satunya yang diimplementasikan oleh rekan-rekan Polri adalah SKCK online, Dumas Presisi online dan perpanjang SIM online gitu, Bapak. Nah, sebelum mengarah ke sana, Bapak, apa saja sih, Bapak, perpanjangan SIM itu syarat-syaratnya, Bapak? Oh baik, terima kasih. Untuk syarat perpanjangan SIM sebetulnya simpel saja. Yang pertama adalah mempunyai KTP. Karena persyaratan mutlak untuk SIM itu harus punya KTP. Karena apa? Di situ ada peraturan yang sudah dikeluarkan dari maksudnya Perpol nomor 2 tahun 2023 itu berusia 17 tahun. Dari situ bahwa kita harus punya KTP. Itu dasarnya. Kemudian untuk perpanjangan tentunya harus punya SIM yang lama. Dan itu wajib harus masa berlakunya masih hidup. Itu seperti itu. Untuk perpanjangan SIM itu saja. Nantinya ada lagi waktu prosesnya di situ ada juga psikologi, tes psikologi dan tes kesehatan. Sempat juga kan ada yang rame di Instagram, di TikTok juga kan, bahwa kenapa sih kok SIM itu nggak dibuat kayak KTP yang seumur hidup gitu loh, Bapak. Nah, ini tanggapan Bapak gimana? SIM ini adalah mempunyai istilahnya kemampuan. Setiap orang mempunyai kemampuan. Okay. Ya, kenapa diberlakukan selama 5 tahun? Karena setiap orang kemampuan berbeda-beda. Okay, Dan dalam perjalanan dari 5 tahun tersebut orang tidak mesti, karena di situ ada tes kesehatan dan psikologi. Ya, karena apa? Kompetensi daripada mempunyai SIM ini setidaknya mempunyai kemampuan yang benar-benar yang sudah dites baik kesehatan maupun psikologi. Kan tidak mungkin kalau kita dibuat SIM seumur hidup, nantinya dalam perjalanan ini orangnya mohon maaf kecelakaan, kemudian tidak bisa mohon maaf mungkin ada yang cacat atau apa, kan tidak bisa mengendarai. Karena apa? Di situ untuk mempunyai SIM harus bisa menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Nah, di situ. Kemudian juga kesehatannya, kesehatan tersebut juga mengalami kira-kira stabil enggak dalam waktu 5 tahun itu? Satu lagi Mas, Iya, Bapak. untuk psikologi seseorang itu kan juga berbeda. Betul, Bapak. Jadi setiap tahun, setiap 5 tahun kita kan nggak tahu nih psikologis seseorang itu seperti apa. Jadi makanya itu kan butuh kompetensi di dalam pengurusan SIM itu. Makanya ada tes kesehatan juga, tes psikologi juga. Jadi SIM itu kan merupakan kompetensi Mas. Jadi kompetensi untuk mengemudi. Nah kalau KTP itu kan merupakan identitas saja. Jadi kalau identitas itu bisa digunakan untuk seumur hidup. Nah kalau yang namanya SIM ini kan kompetensi. Jadi ada masa berlakunya. Jadi nggak bisa dijadikan untuk seumur hidup gitu. Ini sering terjadi juga di masyarakat, Bapak, bahwa orang yang sibuk bekerja mungkin sampai lupa untuk memperpanjang SIM. Nah, kenapa kok harus mengulang lagi dari awal? Mereka selalu tanya seperti itu biasanya, Bapak. Kenapa kok harus mengulang SIM dari awal? Nah, itu menurut Bapak gimana? Memang untuk kenapa tidak langsung diperpanjang? Karena itu ada aturan yang artinya sudah mengikat. Bahwa untuk proses perpanjangan SIM itu artinya yang tadi yang saya katakan dari awal bahwa perpanjangan SIM ini jangan sampai melalui jatuh tempo. Karena kalau jatuh tempo ini aturannya harus proses baru lagi. Gitu. Itu memang sudah tertera dalam arti sudah mengikat di peraturan Perpol nomor 2 tahun 2023 itu. Kemarin saya juga sempat lihat di Instagram nih, Pak, baru-baru kemarin itu bahwa perpanjang SIM itu bisa melalui online. Melalui aplikasi Sinar. Ya. Nah, iya. Gimana itu? Okay. Jadi Sinar itu ada singkatannya juga, yaitu SIM Nasional Presisi. Nanti ada aplikasi di situ, harus download di Sinar itu. Nanti tentunya tetap melalui tahapan-tahapan.
Kemudian untuk pembayarannya juga melalui aplikasi e-banking. Kemudian untuk psikologinya juga ada. Kemudian e-rikesnya juga ada. Tes teorinya atau e-efisnya juga ada di Ada situ. juga semua. Ada di situ. juga semua. Gitu. Berarti sudah online semua. Sudah lah online ini. semua, betul ya. Nah, tapi kemarin pas saya buka linknya itu Pak ya, Iya. buka kontennya itu banyak komen itu udah ngisi online, tapi kok surat kesehatannya direkomendasikan ke dokter ini, ke rumah sakit ini. Nah, itu kan tetap harus datang kan Bapak nggih. Betul, Nah, betul. itu emang harus datang atau gimana gitu Bapak? Iya, betul. Jadi memang untuk proses kesehatan itu harus datang. Karena apa? Dari dokter itu bisa membuat rekomendasi surat sehat. Itu memang harus ada pemeriksaan secara individu. Oh, Tidak harus bisa ada orangnya iya, lah. betul, Fisiknya harus itu ada fisiknya. gitu. Oh, Ya seperti yang tadi itu kan saya bilang bahwa kesehatan atau seseorang itu atau fisik seseorang kan kita nggak tahu selama 5 tahun ke depan. Iya, benar Bapak. Seperti apa kesehatan, mungkin saat ini sehat, mungkin 2 tahun kemudian kesehatannya menurun atau berkurang. Nah itu makanya perlu dilakukan cek ulang untuk kesehatan. Kan nggak mungkin ngecek fisik secara Secara online. online. Coba. Betul, ya. Video kalian juga nggak mungkin. Iya, bagaimana caranya kan? Lah, jatuhnya masa taruh di HP kan juga nggak mungkin. Bapak. Betul betul. iya. Makanya sampai harus datang. Harus gitu ya. datang, Nah, iya, iya. kalau misalnya orangnya sedang di Jakarta nih Bapak, terus tapi SIM-nya di Surabaya. Nah itu kalau misalnya minta rekom dokternya di Jakarta gitu bisa apa enggak ya? Apa memang itu sistem dari sana? Memang tetap sistem. Ha-ha. Namun nanti itu nanti menunjukkan rekomendasi. Itu ada dokter-dokter yang dekat di situ. Oh. Gitu. Berarti tetap seperti itu. mempermudah juga. Betul, gitu tetap, loh. iya. Walaupun dia di luar provinsi atau Iya, gimana pada itunya betul. ada dokter yang di sekitar situ. Siap, berarti ya. iya. Jadi untuk yang SIM Sinar untuk di Jawa Timur itu ada 7, Oke. yaitu yang pertama di Polrestabes Kolombo, Satpas Kolombo, Satpas Sidoarjo, kemudian Satpas Banyuwangi, Satpas Gresik, kemudian Satpas Malang Kabupaten, kemudian Satpas Tulungagung, kemudian yang terakhir itu Satpas Jombang. Oh, Jombang. Iya, siap. Jadi ada 7 untuk yang di Jawa Timur ini yang sudah teraplikasi SIM Sinar ini. Gitu. Berarti kalau misalnya saya nih orang Lamongan nih Bapak, Nggih. nggak bisa menggunakan Sinar itu, apa tetap bisa dengan di Bisa. di Gresik gitu? Bisa. Oh tetap Iya, seperti bisa. itu? Oh. Gitu, tetap bisa. Oh. Jadi dengan aplikasi itu nanti sampai bisa waktu pengurusannya di Gresik juga bisa. Oh, Nggih. berarti nggak harus di Lamongan Nggak, waktu itu. iya, Oh, iya. cuma nitip di Satpas ini Iya. gitu. Kemudian saya tambahkan juga untuk pengurusan SIM ini juga sudah online semua. Misalkan punya SIM misalkan Surabaya, Nggih. kemudian pas waktu ada acara misalkan di Malang Nggih. atau menginap di Malang atau kerja di Malang, pengurusan di Malang juga bisa. Oh. Gitu Kalau tidak. dulu kan harus misal di Iya. Malang ya di Malang Iya. aja gitu. Iya, yang Sesuai penting domisili kan. Yang dulu. penting tidak sekarang mati sudah tadi. terintegrasi jadi semua bisa melayani. Oh. Iya. Nah, kembali lagi ke aplikasi Sinar ya, Bapak. Membutuhkan waktu berapa lama sampai dia dapat SIM-nya itu? Biasa dikirim kan ya SIM-nya? bisa dikirim atau bisa diambil sendiri. Nanti Oh, ada pilihannya. ada berarti? pilihannya nanti, iya. Nah, itu berapa Pak? Berapa lama kira-kira waktu pengisiannya? Sebetulnya yang penting jaringannya juga lancar semua, mekanisme pengisiannya tidak lama. Yang Nggih. penting pengurusan kesehatan itu cepat, psikologinya juga cepat dikerjakan, kemudian tes teorinya, EFIS-nya juga cepat, bisa selesai. Bisa selesai satu Iya, hari lah. satu gitu. hari bisa selesai. Tergantung pemohon sih Mas. Iya, tergantung orangnya juga Siap, nih, iya. malas apa enggak. Ya betul. Kalau males-malesan ngisi ya lama. Iya, lama. Nanti sing kuwi sih. Iya. Mesti kayak gitu. Betul, ya. betul. Nah, kemudian kalau misalnya dalam kita pengerjaan terjadi kendala dalam pengisian perpanjangan SIM ini, solusinya seperti apa, Bapak? Apabila pemohon itu sedang mengerjakan di aplikasi, kemudian mereka ini ada kendala atau masalah atau problem di dalam pengerjaan itu, mungkin bisa langsung datang ke Satpas dan bertanya di sana. Kemudian ataupun sekaligus langsung bisa melakukan pengurusan dan perpanjangan di sana. Jadi langsung ke Satpas terdekat Betul. gitu ya. Kalau sekarang ini kan SIM itu tidak sesuai dengan tanggal lahir kita ya Mas. Iya. Kalau dulu sesuai Tanggal dengan lahir, lahir. iya, Nah, betul. sekarang sesuai dengan jadwal Proses pengurusan cetak. kita. Kalau misalnya sekarang nih tanggal Februari ya, Iya. misal tanggal 4 nih ya. Nah, nanti
berlakunya 5 tahun kemudian juga di tanggal 4. Sedangkan masa berlakunya masih seminggu sebelumnya. Gitu. Jadi sesuai tanggal pengurusan aja. Oh, sesuai tanggal pengurusan aja berarti. Betul. Nah, kita kalau mau memperpanjang SIM nih, Bapak. Iya. Kan udah misal Februari tanggal 4 gitu. Iya. Kita udah bisa memperpanjang SIM itu udah mulai kapan? Bisa 1 bulan sebelumnya, Bisa. tergantung kesempatan dari pemohon tersebut. Iya. Bisa 1 bulan atau 2 minggu sebelumnya atau seminggu sebelumnya. 3 bulan gitu bisa, Pak? Bisa. Bisa, Mas. 90 Tapi hari. ya itu 90 tadi. hari. Bisa 90 Ya, hari. tapi ya itu tadi. Nanti jaraknya, jarak perpanjangan itu akan maju, nggak akan sesuai maju. jadwal Iya, pengurusan. sesuai jadwal. jadwal Iya, tadi, ya. itu Oh. resikonya Iya. seperti itu aja. Aha. Itu. Kalau dulu kan menurut Sesuai, tanggal lahir ah, ya. sesuai Jadi kan tanggal lahir. pasti sampai tanggal lahir aja. Iya. Ya. Meskipun lebih awal tetap tanggal lahir, tapi kalau sekarang tidak. sama berarti. Sama. Ya. Ngurusnya tanggal segitu, matinya juga tanggal segitu. Iya, ya. betul. Paling terakhir ini. Nah, saat ini sedang operasi keselamatan menuju Ramadan ya. Nah, ini ada pesan-pesan nggak bagi masyarakat? Jadi gini, saat ini kan kepolisian sedang melaksanakan operasi keselamatan ya menjelang Ramadan. Jadi himbauan kami kepada seluruh masyarakat, terutama di kalangan-kalangan muda yang suka-suka balap liar, saya minta tolong untuk dihentikan. Atau kalau nggak usah lah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, yang pertama mengganggu lalu lintas, yang kedua juga mengganggu masyarakat juga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kemudian untuk masyarakat secara keseluruhan kami menghimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Tambahan mungkin ini kepada seluruh masyarakat. Tentunya karena operasi keselamatan ini adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi setidaknya betul yang dikatakan Pak Tri tadi, tertib berlalu lintas dengan contoh mungkin pakai helm seperti itu, tidak ugal-ugalan di jalan, kemudian rambu-rambu lalu lintas harus benar-benar sungguh-sungguh kita patuhi lah. Okay. Ya seperti itu, Mas. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya. Alhamdulillah saya dan mungkin teman-teman netizen juga tercerahkan bagaimana ini kita memperpanjang SIM online ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Terima kasih. Baik Sobat Tumas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Tri Wicaksono dan Pak Wahyudi sebagai Pamin SIM Ditlantas Polda Jawa Timur. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.